Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah Quran kita. Jadi manifestasi Quran itu banyak sekali. Dan kalau kita lihat tadi Al-Fatihah, kita kalau buka mushaf Al-Fatihah, sebelah kanan, sebelah kirinya apa? Al-Baqarah. Mari kita baca Al-Baqarah. Alif Lam Mim, gitu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Coba lihat. Cirinya apa bertakwa itu? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya pada yang gaib. Cuma gaibnya bukan dalam persepsi kita ya. Kalau kita gaib itu kan mistis. Gaib sama dengan alam gaib. Padahal gaib yang di sini Allah itu gaib. Kemudian malaikat juga gaib. Surga neraka gaib. Kalau kita nggak percaya ini, ya menyimpang hidup kita. Ini paling prinsip. Tapi coba habis itu, wa yuqimunas shalah, berarti ibadah ya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, infak. Jadi jangan dikira bahwa tema pertama dalam Al-Quran bicara tentang harta. Ini sebelum bicara yang lain, Quran udah bicara tentang harta. Setelah iman, setelah ibadah, bicara tentang harta. Kenapa? Karena harta ini ada kaitannya dengan sosial. Rukun Islam 5 itu yang 2 terkait dengan harta, setidaknya. Syahadah, ya oke. Sholat gampang dilakukan. Puasa, zakat, haji. Zakat jelas kaitannya dengan harta. Haji, manis tato'a ilaihi sabila. Infak tentang harta ini mesti harus dipahami dengan baik. What view harta. Jadi cara pandang kita pada harta. Harta itu apa sih? Harta itu bagaimana kita memandang harta dan bagaimana kita mempersepsikan harta untuk tadi. Makanya harta tadi dalam konteks memperpanjang umur. Bisa nggak? Bisa. Mari buktikan. Hadis yang paling populer diantaranya apa? Idza matal insan in qata'a amalu illa min salas. Apabila manusia mati, terputuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 hal. 3 hal itu apa? Shadaqatin jariyah, terus ilmun yuntafa'u bihi, terus anak soleh yang mendoakan. Yang pertama kali disebut oleh Rasulullah apa dari 3 itu? Shadaqatin jariyah. Ini soal harta. Jadi sebetulnya legacy yang pertama kali kita tinggalkan pasca kematian kita adalah legacy yang terkait dengan harta. Qur'annya menyebutkan bahwa harta ada dalam tema-tema pertama Al-Quran, dan hadisnya juga menyebutkan bahwa yang pertama kali berfungsi pada saat kematian kita adalah sedekah jariyah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ahli hadis sepakat bahwa yang disebut sedekah jariyah itu adalah wakaf, bukan sedekah biasa, karena ada sifat jariyah. Apa artinya? Kalau ada orang di pinggir jalan butuh makan, lalu saya kasih makan dia, itu namanya apa? Sedekah. Sedekah tok. Tapi kalau ada orang membebaskan tanah untuk dibangun masjid, maka itu namanya sedekah jariyah. Kenapa? Karena dia melakukannya cuma sekali, tapi repeat pahalanya berulang-ulang, terus mengalir. Padahal cuma sekali dia melakukan itu. Tapi kalau memberi makan tadi sekali, selesai, habis. Tapi kalau dia membebaskan ikut tanah,
kemudian tanahnya kemudian digunakan masjid, sekolah, madrasah, rumah sakit dan lain sebagainya, berarti dia melakukan yang disebut dengan sedekah jariah. Kajian tentang wakaf saya kira luas sekali. Ini Pak Buyung sudah rekaman 10 episode ya, dan sudah di-share semua itu tentang ini Pak Syaf ada Ziswaf lifestyle temanya Pak Bobi ya. Dan itu sudah kita bahas dan banyak sekali yang membahas tentang wakaf ini. Saya kira tema-tema ini terbuka untuk didiskusikan dan terus dipelajari, dikembangkan oleh kita semuanya. Ada 5 atau 6 pilihan orang terkait dengan hartanya sebelum kematian. Harta itu akan diapakan? Diinfakkan, dizakatkan, diwariskan, dihibahkan, diwasiatkan, diwakafkan. 6. Kita bisa memilih 1 dari 6 atau 2 dari 6 atau 3 dari 6 pilihan tadi, atau 6-6-nya kita pilih semua, atau nggak milih sama sekali. Kalau nggak milih sekali, maka di akhir hayat kita, begitu kita meninggal, kita akan dipaksa dengan pilihan yang satu. Apa itu? Waris. Apa bedanya waris dengan wakaf? Ini Pak Uceng, boleh saya ceritakan contoh? Pak Uceng ini termasuk ahli waris dari Bani Hashim di Mekah. Ya, kakek-kakeknya dulu di Mekah. Sampai hari ini Pak Uceng masih mendapatkan bagi hasil dari tanah yang sekarang dibangun hotel-hotel di depan Ka'bah itu. Sampai hari ini tiap tahun. Pak Uceng ya? Dan luar biasa loh. Ini wakaf. Berarti itu sebagian wakafnya kepada ahli, kepada keluarga. Penerima manfaatnya diantaranya selain publik adalah keluarga. Kalau waris, Pak Uceng bisa jual tanah itu. Karena ini sudah bukan waris, tapi wakaf, Pak Uceng nggak bisa menjual, tapi bisa menerima manfaat. Ya, saya punya perusahaan. Perusahaan itu kalau saya mati berarti diwaris. Maka oleh ahli waris dijual bisa, dihibahkan lagi bisa, atau hilang juga bisa, rusak juga bisa, berkurang juga bisa. Tapi kalau saya wakafkan perusahaan ini, dan di antara penerima manfaat wakafnya adalah keturunanku dan juga sebagian disalurkan kepada publik, maka berarti anak keturunan saya tetap akan mendapatkan bagi hasil terus. Bedanya dia sudah lagi bukan pemilik harta itu, tapi dia adalah penerima manfaat harta itu. Pilih mana? Oh, coba lihat. Nah, ini kajiannya satu sesi sendiri nih, nggak bisa sesingkat ini. Ya, contohnya adalah ini Pak beliau ini, dan itu masih banyak. Itulah di sisi lain kalau wakaf dikelola secara amanah, profesional dan akuntabel. Ini kalau nggak amanah aja kan, yang di Indonesia ada berapa Pak Uceng? Ada berapa orang yang dari tanah itu saja di Ajiat itu ya? 35. Udah generasi keberapa? Andai kata yang di sana itu nggak amanah mengelola wakafnya, ya kan? Itu mungkin juga anak cucunya yang keberapa udah lupa tuh, udah nggak tahu lagi kalau ternyata kakeknya, leluhurnya punya tanah di sana yang kemudian diwakafkan, yang manfaatnya adalah salah satu diantaranya adalah dzurriyyah. Amanah itu penting, terutama bagi para pengelola lembaga-lembaga dan dana-dana yang bersifat publik. Wakaf termasuk diantara. Tapi juga profesional. Kalau nggak profesional nggak menghasilkan. Kalau nggak profesional mandek harta wakafnya. Bahkan lama-lama hilang. Dulu pernah ada wakaf di sini, mana? Habis. Karena nggak profesional. Jadi ada profesionalisme, ada amanah. Gitu. Ya.
Wah, ini luar biasa. Ini jadikan contoh bagaimana wakaf-wakaf itu dikelola secara baik. Nah, mudah-mudahan Asfa ini alhamdulillah sudah ada Lazis Assalam fil Alamin, ada juga wakaf Assalam fil Alamin. Ini nanti dua sayap yang akan mengembangkan diantaranya peradaban bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, sedikit tentang wakaf. Kalau kita bicara peradaban Islam, kita hampir tidak mungkin melepaskan diri dari bicara tentang wakaf di dalamnya. Mana ada peradaban Islam jejaknya yang nggak ada jejak wakafnya? Apalagi kita bicara pendidikan. Hampir tidak ada gerakan pendidikan Islam sepanjang sejarah yang terpisah dari gerakan wakaf. Saya ingin sebut contoh misalnya Al-Azhar. Al-Azhar itu gerakan pendidikan atau gerakan wakaf? Dua-duanya. Dia gerakan pendidikan dari masjid-masjid, surau-surau, ruak-ruak, berkembang sampai sekarang sudah 1000 tahun lebih, berkembang menjadi perguruan tinggi, menghasilkan ulama-ulama yang luar biasa. Al-Azhar sebagai gerakan pendidikan. Tapi ingat, pada saat yang sama Al-Azhar punya wajah lain. Al-Azhar adalah gerakan wakaf. Di Indonesia ada Gontor misalnya, itu gerakan pendidikan, gerakan wakaf. Ormas-ormas Muhammadiyah, NU itu nggak mungkin. Kita nggak mungkin bicara Muhammadiyah tanpa bicara wakaf di dalamnya. Kita nggak mungkin bicara NU tanpa bicara wakaf di dalamnya. Nah, produk unggulan wakaf dan zakat itu apa? Produk unggulan wakaf dan zakat. Produk unggulan zakat dan wakaf itu mungkin pakai ini aja kali. Ya. Salah satu produk unggulan wakaf dan zakat ya adalah manusia. Saya adalah salah satu contoh produk wakaf. Produk zakat. Kenapa? Karena ketika di Al-Azhar saya gratis, makan gratis, asrama gratis, sekolah gratis, buku gratis, tiketnya gratis. Dan sampai sekarang saya nggak tahu yang membayarin saya siapa. Dan 500.000 mahasiswa Al-Azhar itu tidak ada yang tahu sekolahnya gratis itu siapa yang bayar. Siapa yang bayarin? Zakat dan wakaf. Kalau mau jujur, di sini ada Profesor Dr. Quraish Shihab, S1, S2, S3-nya di Al-Azhar. Beliau adalah salah satu produk wakaf. Jadi luar biasa. Produk wakaf itu adalah bentuknya manusia. Itulah kenapa ini salah satu hikmahnya zakat lewat amil. Zakat lewat amil itu sebetulnya karena memutus kontak antara muzaki dengan mustahik. Contohnya saya dapat zakat waktu sekolah, tapi saya nggak pernah tahu ini dari siapa. Sehingga doanya umum. Kalau kita mendoakan para orang kaya seluruhnya yang telah berinfak dan berzakat. Jadi kenapa ada amil zakat? Itu supaya memutus kontak antara muzaki dengan mustahik. Kenapa? Karena zakat itu adalah haknya mustahik yang harus diberikan, bukan hartanya muzaki. Harta Allah yang dititipkan pada muzaki yang sebetulnya adalah haknya mustahik.